Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Babe Kopi. Masih bersama kami di sini bertiga. Ada saya Fahmi Farezi. Ada Babe tentunya. Ya, saya sendiri Rustam. Dan hari ini kita masih bincang-bincang santai seperti biasanya, berbagi kebahagiaan di setiap malamnya. Benar sekali Pak. Itu harus bahagia ya sabar ya. Kita harus bahagia sabar. Apalagi baru tadi diguyur sedikit hujan. Menyelimuti kabupaten malam ini. Udah Iya, lama nggak hujan. betul, pasti banget. Paling tidak dengan turunnya hujan, debu-debu sudah pada turun. Dan semangat kita juga bangkit. Semangat apa nih? Semangat dingin-dingin nih kelihatannya. Karena malam hari ini adalah malam Kamis dan besok ada malam Jumat, jadi saya gak khawatir gak bicara masalah. Betul itu. Kenapa sih fenomena tentang malam Jumat? Kenapa harus malam Jumat gitu? Sebenarnya Ya. kalau saya sih pribadi tidak ada urusan dengan malam Jumat. Sebenarnya setiap malam pun Sama bisa semua cerita bisa masuk di setiap malam. Baik cerita cinta maupun cerita bahagia ataupun cerita sedih. Dan misteri. Dan misteri. Cuma kalau misteri diidentikan dengan malam Jumat, ya kenapa ya? Iya, bisa jadi karena memang kalau menurut saya bisa jadi itu tidak lepas dari masa-masa dulu di salah satu televisi Indonesia. Betul, Iya, betul. benar. Setiap malam Jumat ada film tertentu yang membuat merinding. Friday the 13 kalau nggak salah ya. Bisa. Malam Jumat, Horor banget 13 gitu ya, kan. 13 Jumat. Saya masih ingat dengan opening sessionnya, Iya. gitu ya, mencekam gitu kan. Benar, sangat mencekam. Pokoknya harus Waktu mencari. itu Babe gimana itu? Waktu itu nonton itu gimana? Umur berapa tuh? Itu saya nonton film horor itu dari SD kan. yang Masuk yang horor. yang Benar, apa benar. yang disampaikan tadi yang Friday Oh ya, The Friday the 13 ya? itu tahun berapa ya? Kayaknya masih ini ya, masih dipersiapkan. Iya, masih SD. Filmnya masih dipersiapkan oleh sutradaranya mungkin pada waktu itu. Iya. Tapi pribadi sendiri Pak Bung Fahri gimana? Memang suka horor atau gimana? Kalau saya sebenarnya semua genre musik saya Jadi suka. film ya? Film. Film. Iya, jadi film. Pokoknya suka semua ya? Semuanya iya, semua jenis mau action boleh, drama juga oke, horor oke. Oke. Karena bisa jadi karena jantungnya lumayan kuat gitu. Iya. Setiap yang berbau-bau berpacu dengan melodi. Iya. Ya, bisa juga kalau ke TVRI ya. Ah. Kembali ke horor ya, kalau saya horor, pribadi. benar. Memang dari kecil saya suka horor, bener. Suka horor. Lebih misal dibanding action atau misal drama, saya lebih suka horor. Memang dari kecil suka bener. Pemerannya pada waktu itu Susana. Oh, Nah, benar. kalau Susana pada waktu itu memang Saya ingat itu waktu Actionnya SD, itu. saya SD. Itu saya sampai nggak bisa tidur gitu. Film di TVRI itu kalau nggak salah judulnya itu Dikejar Dosa. Bener-bener. Dikejar Dosa, gitu ya. Ya, judulnya Dikejar Dosa. Siapa yang Ada main yang merinding, kan? bermain dalam film itu siapa? Saya lupa waktu itu ya Pak Leni Marlina kalau nggak salah. Wah, bener-bener Bukan. kalau nggak salah. Hmm. Kalau Dikejar Dosa. Mbak Beni sendiri gimana nih? Kalau saya sebenarnya kalau dikejar dosa enggak sih, cuma kalau bicara masalah horor-horor tuh kadang kan kita terbawa dengan mimpi ya. Ya, benar. Seperti dikejar hantu, dikejar, Ya betul, dikejar betul, anjing betul. atau apa kok. Iya, Dan benar. di mimpi itu rasanya sudah berlari sekencang mungkin. Tapi betul Tapi apa gitu ya? Iya, nggak ini nggak bergerak, pindah gitu, iya. nggak bergerak gitu. Aduh. Iya, betul. kita ketika nonton horor itu dari kecil itu sudah tersugesti bahwa hantu-hantunya yang di Indonesia ini menyeramkan. Benar, kan. benar. Sedangkan hantu yang di luar negeri itu kan pakai jas, Iya, kayak rapi. Dracula, kayak Iya. gitu. Tapi kita kan, Ada juga hantu yang baik hati. nah gitu. Cuman yang kita semuanya difabel semua, kadang yang suster ngesot, Iya. kayak gitu kan. Memang saya lihatnya kalau masalah Pocong-pocong gitu kan. hantu atau setan tuh memang di Indonesia yang paling bervariasi. Nah, Oh gitu ya. paling banyak macam paling banyak, Nah, paling ada variasi tuyul, dalam. aduh, Ada Mbak Yu. Itu namanya Pak Yul gitu kan. Gitu. Apalagi kalau setan Indonesia seperti saya bilang tadi banyak dari pocong jalannya lompat-lompat dari susternya Artinya, ngesot. Orang Indonesia itu kreatif. Benar.
sampai ke senda bolong. Sampai hantunya bolong kan? Jadi nggak ada yang Ya. bisa Bolong gitu. ada cacat semua itu. Karena lucu kan kalau kita lihat hantunya. Nggak ada ininya, nggak ada harga dirinya hantu itu. Kalau hantu gimana ya? Kalau hantu suster ngesot, dia mau nyebrang jalan kan susah kan? Ya. Dia kiri kanan ngesot, nggak jadi nyebrang. Ya. Gitu kan? Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih, dia tuh nggak bakal ketabrak juga bakal mati karena udah mati. Udah mati. Terus Kalau dipikir ngesot lagi. Kalau kita perhatikan apa yang lagi tayang pun sekarang di apa ya di layar lebar ya. di layar lebar memang juga kebanyakan juga film-film horor. Nampaknya memang menjadi favorit. Iya benar. Artinya kan kalau mereka dengan banyaknya film dengan produser memproduksi itu otomatis kan Iya. Hampir box office semuanya. Iya. Ratingnya juga nomor 1 terus ketika horor langsung. Yang terakhir kan saya lihat tuh yang Zuzana itu ya. Zuzana, oh yang diperankan oleh Luna Maya. Luna Maya. Oh, itu Wah, keren sekali itu. Lagunya itu kan. belum apa bagus. Itu lagu. Yang dari desa penari. Oh iya. luar biasa. Luar biasa sekali itu. Kalau kita bicara konten horor, kira-kira kalau di daerah kita bisa ya cerita apa ya? Sebenarnya ya kalau saya lihat sih seperti Mak Sumai bisa. Oh, Mas Sumai. Mak Sumai kan salah satu ya. Mungkin yang lainnya apa ya? Hantu beras itu apa tuh? Kalau Mbak Ero, beras. Oh, Mak Ero itu kayaknya lebih ngetop di Sukabumi Mak Ero. Itu hantu yang hobi memperpanjang dan memperlebar jalan ya, ada salah ya. Jalan ceritanya hantu gitu kan. Pakai jalan apa yang dengan tanah tetangga. Oh iya benar. Gitu kan. Beda ya sama India ya. Kalau India itu memang mereka walaupun sedih tetap nyanyi. Tetap berjoget. karena memang semacam pakemnya beda-beda kan. Iya, betul. Kalau di India modelnya seperti ini, mau tidak mau ada unsur nyanyinya, jogetnya. Bisa jadi sama dengan Indonesia dengan film Satria Berita. Nah, gitu peran Iya. dari Roma kan. Dawe Asmara. Dawe Asmara. Kalau India itu walaupun polisinya terakhiran datang terus ya, penjaga udah bubar baru. Kayaknya udah ini ya, udah pasti bisa nebak. Pasti bisa nebak. Nah, pasti polisinya terakhir ya datang gitu. Kalau film India dulu saya pernah diajak sama kawan lah ya. Mau muhasabah nggak? Muhasabah ngapain? Introspeksi gitu. Jadi saya pikir ngapain? Udah datang ke situ, rupanya diputarkan film. Kok muhasabah atau introspeksi rupanya diputarkan film kuci. Mengingatkan kita sekali kuci-kuci online itu ya. Rupanya di sana dia mengajak bahasanya muhasabah. Maksudnya di situ kan ada gembiranya, ada sedihnya juga kan. Itu mengingatkan kita kembali ke cerita cinta kucing-kucing tadi. Iya, betul. Itu seru kan kemarin. Iya. Seru kan ya? Kalau ini cewek Ceweknya Kajol ya? Kajol. Oh, Kajol itu alias apa tuh namanya itu? dia nama aslinya ya. yang kita tahu ini Kajol ya kita tahu kan. Kalau nama aslinya siapa? Jauh juga kita perjalanannya dari cerita hantu cerita India. Ini sebentar lagi cerita Titanic nih. Titanic, iya. Titanic ya. ya akhirnya kan lari ke lagu-lagu kan itu Iya, kan nggak bisa lepas dari soundtrack dan Betul. Kalau sekarang kan, tapi juga bukan sekarang, dari dulu juga soundtrack itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri dari sebuah film. yang terakhir apa coba Apa ya? yang Dawai ini kan soundtrack ini bisa naik gitu ya Betul. sampai denger lagu itu Di setiap ada pesta Atau ada gawai. memang sengaja dibuat bisa jadi ada lagunya dulu baru ada soundtracknya. Bisa. Maksudnya Filmnya dulu ya. oh soundtrack filmnya dulu, baru dibuat soundtracknya gitu. Atau juga bisa ada soundtracknya dulu baru baru filmnya buat filmnya. Benar. jadi cerita film itu diambil dari tema lagu itu ya film gitu ya Ya, bisa jadi kan karena lagu itu jadi sangat Booming. populer, sangat booming pada masanya, akhirnya dibuat film. Iya. Bisa akan jadi sebuah kisah. kisah dari Hmm.
benar. Memang saya kalau dari situ memang dan itu skenario itu memang hebat bener ya. Dari seberapa bait kata-kata dalam lagu itu bisa sampai 2 jam gitu Iya. gitu. Dan lagunya itu memang menceritakan kisah tentang film itu ya. Iya betul. Tapi memang tidak lepas dari tokoh yang diperankan situ, tokoh utamanya utama pria, sama wanitanya juga sebenarnya dia tarik. Dan tentu ya karena lagunya sudah booming, artinya kan produser tidak berpikir ini bakal minum. Itu. Cuan ini kan Seperti sekarang ini yang lagi putar petualangan Serina 2. Itu lanjutan yang pertama tuh ya. Iya, makanya sudah sekian tahun kan. Iya. Itu udah launching nggak Bang? Sudah ya, tinggalan 1 bulan kayaknya. Kalau sebenarnya memang Kan diawali itu kan dari Serina ini pada waktu itu lagu selak banget. Apa lagu untuk anak-anak itu yang luar biasa. Kemudian dipernah ke lagu Serina. Tapi kalau yang pemeran mereka masih tetap yang lama itu tuh memang pemeran Pemerannya lama kayaknya. Saya itu dulu udah remaja semua. baru baca Serinanya. Saya belum nonton juga tuh Bang. Sama sih juga belum nonton. Terakhir yang saya tonton itu Air Mata Bisa Saja. Nah ini Dawa ini. Iya, Kan Dawa ini. Dawa ini. Iya, Dawa Dawa ini. Jadi film itu belum launching. Lagunya Dawa itu booming duluan gitu. Jadi tinggal ayo penasaran. Dia film sama. Saya lihat memang banyak yang nggak penasaran katanya sampai nangis. Saya sih belum nonton gitu ya. Kalau Paris sendiri waktu itu gimana? Ya nangis juga. Ya, bisa ada memang terbawa emosi. Yang kalau kayak ini juga banyak yang situasi kekinian lah. Iya, ini Apa sebuah kisah dalam sebuah hidup sepenggal kisah dari hidup dan kehidupan. Ya kan dalam semua dilayarkan jadi paling tidak masing-masing orang pernah mengalami itu atau paling tidak pernah menyaksikan itu. Nah kita jadi terbawakan gitu kan. Iya, saya juga terhanyut ketika nonton film itu, sedih juga. Tapi saya nggak nonton full filmnya. Iya. Oh, nggak suka nonton film full gitu ya. Yang full. Oke. Kembali. Masalah lagu-lagunya juga memang. Memang kita lagu-lagu ini kan dari hasananya bisa dari lagu-lagu daerah ya. Mengenai jengkoknya atau ininya gitu ya. Karena juga dari lagu, kalau tadi dari lagu kita dilakukan khas. Betul. Kalau lagu-lagunya Lingsir Wengi. Itu pasti ceritanya horor itu. Ya, sebenarnya katanya lagu yang seperti itu sebenarnya bukan horor sih sebenarnya. Cuma karena lagu itu digunakan sebagai soundtrack dalam film itu jadi identik lah lagunya seperti Iya, itu. jadi terstigma di masyarakat itu kalau dengar lagu itu pasti jadi tersugesti. Betul, ya, Tersugesti orang. Nah itu berarti dari sebenarnya lagu itu lagu biasa, tapi ketika dialihkan ke soundtrack, akhirnya berubah stigma masyarakat itu. Dan kita sebagai warga Bengkulu juga luar biasa dengan boomingnya film sinetron 7 Manusia Harimau. Nah, ini itu ya. Ini apa namanya? KKN Desa Penari. Yang itu nggak salah. KKN di Desa Penari kan ada tuh film horornya. Ada horor tapi ya. Penari kan penari. Penari ya. KKN di Desa Penari. Dengan setting latarnya Bengkulu gitu. Bengkulu ya. Bukan ya? Bukan ya. Yang sinetron Manusia Harimau itu saya pernah dengar gitu. Ya, Tapi memang saya nggak. Tujuhnya itu ya. Tujuhnya itu ya. Ya, jadi 7 Manusia Harimau itu memang identik dengan apa sih? Cerita Kayak dongeng-dongeng legenda kita apa yang ini apa kita kalau orang Rejang tuh stabit ini kan sebenarnya permisi ke sebangsa. Sebangsa itu. Kalau kita mau istilahnya buang air kecil sembarangan itu harus stabit nih permisi ke penunggu itu. Memang di Rejang orang Rejang itu saya lihat di budaya Rejang mereka sangat menghormati yang namanya harimau itu.
Jadi kita dijadikan juga ke koyak. bawah ya. Jadi kalau kita harus tadi ini, ya, jadi kita sendiri juga kalau kita masuk ke hutan, kalau kita sembarangan berbuat apa Pipis, sembarangan ada kondisi ada masa hutan sendiri gitu. Sebenarnya itu dilihat dari apa etika juga ya. Iya. Makanya kalau mau buang air kecil ya harus ke arah yang inilah, jangan sembarangan. Iya, betul. Itu Ingatan juga. mengajarkan kita juga loh. Iya. Sebenarnya mengajarkan juga kita agar enggak kita berbuat sembarangan gitu di alam gitu kan. Karena memang Ya. masa alam bisa menjadi Nah, itu yang benar. kan ada yang bilang kalau masak nasi kan kita masak nasi identik pakai periuk. Oh, periuk. Kemudian apinya api langsung, kalau pakai kompor gas. Iya, atau kayu bakar ya. pakai kayu bakar. Kalau sekarang kita pakai rice cooker. Magic ya, iya. Kalau dimasak pakai periuk itu langsung masak nasi. Kemudian supaya sudah bekas nanti kita tok. Iya, betul. Kita kan nggak boleh gitu, dilarang ya. Iya. Iya. Kalau istilah Sunda itu pemali. Pemali, Iya. iya. Kalau seperti itu nanti kalau cewek Anda akan dapat tandanya mertua yang cerewet. Bisa jadi pada waktu itu karena cara mengajarkan yang halus, bisa jadi karena diketok-ketok seperti itu, sementara pakai api kompor atau juga pakai kayu tadi masaknya kayu bakar seperti itu, ya otomatis kan bisa ini merusak tatakannya itu kan bisa ambruk. Oh iya benar. Jadi istilahnya dialihkan katanya nggak bagus. Iya, jadi nasihat mereka memang saya lihat nasihat semuanya itu halus cara penyampaian. Ya. Seperti misalnya itu Babe ya. Iya. Kalau anak gadis nggak boleh duduk di tangga. Iya. Sebenarnya kan Jauh jodoh. Sebenarnya bukan masa jodoh. Orang nggak bisa Nggak lewat sopan gitu ya. Kalau mau bolak-balik Iya, nggak bisa mengganggu perjalanan. perjalanan. Betul. Terus motong kuku jangan malam-malam ya. Iya. Ah. Zaman itu kan bukan ada. Iya, betul. Benar. Betul. Jadi mereka menasihati anak atau cucu mereka ya dengan kata-kata yang bijak kan, bukan harus mencontohkan dalam suatu hal pamalinya begini, tapi maksudnya begini gitu Iya. kan, supaya nggak luka kayak potong kuku malam kan, nggak kelihatan kan. Bagus cara pengajarannya halus, cuman anak-anak kita ngerti. Ya. Ada cara mengajar. Dan juga tidak sedikit film-film lagi Iya. yang diambil Banyak dari film konten ya. lokal. Iya, betul. Konten lokal seperti Saur Sepuh. Legenda. Ah. Oh, legenda ya benar. Film Tangkuban Perahu. Tangkuban Si Perahu Pahit Pahit Kan Lidah. itu dari mana Dari tuh? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nggak tahu apa dari lahan. Iya. Sumatera apa atau Sumatera 3? Si Mata Empat. 4 ya. Kalau 3 Itu tuh ini nggak sih ini siapa nih? Bukan empat mata itu ya? Iya. Sumatera 3 apa 4? Empat. Oh, memang ada terjadi perkelahian antara si Pahit Lidah dengan si Mata Empat. Oh iya. Sumatera 4 dulu bisa mata-matain orang dari belakang. Oh, jadi dua belakang. Iya, dua belakang. Iya, seperti itu. Kalau si Pahit Lidah sendiri kalau nggak salah tuh apa yang diucapkan tuh bisa terjadi Terkabul ya. gitu, terkabul. Seperti dia memindahkan gunung gitu kan. Kalau Terkabul kita di Rejang Lepong film-filmnya ya itu yang wilayah Sumatera bagian selatan. Ya. Di Rut juga pernah diangkat kan? Di Rut. Nah, wilayah kaca apa itu ya? Kayaknya di sini. Cuman yang nggak diangkat di Rejang Lempong itu filmnya apa tadi tuh? Mas Sumai. Bukan Mas Somai. Yang dari Bukit Kaba, Oh, itu belum diangkat kan Kuning filmnya? Rai. Kuning Rai. Itu kan belum diangkat kan? Cuman cerita legendanya dari orang-orang tua kita dan sudah ada. Saya lebih jelas sebagai seorang berjalan. Di situ kan kenapa orang dusun Curug itu nggak boleh ke maksudnya harus benar-benar di prepare benar maksudnya kalau mau naik ke Bukit Kaba itu. Saya juga kurang paham. Itu paham ya. Nah, itu memang harus ngobrolnya menghadirkan Pakar-pakar ya, suku dari budaya Rejangnya ya. Pak Tiap Ya. bisa hadirkan dari toko BMA-nya. Ya, boleh lain kali kita bahas. Ya, boleh lah. Kan baru sebatas ini kan kita ya. sebatas obrolan santai. Santai. Kena ke kiri, kena ke atas, kena ke bawah gitu kan. Tapi pastinya bukan pengen menyinggung orang lain, dan menyinggung diri sendiri.
Benar-benar. Ya, kembali lagi ke ini ya, teman-teman yang tadi di sana. Udah pukul berapa nih? Yuk close yuk. Ayo close ya. Masih. Ya benar sih. Coba dong dirangkum dari pembicaraan kita tadi nih. Ya, Kalau dari saya sih hanya bilang bahwa budaya atau konten lokal itu bisa diangkat menjadi lebih baik, menjadi sebuah sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Dalam arti kata, konten lokal itu bisa dibangun menjadi sesuatu yang khas, yang mana memang orang datang ke Indonesia yang mencarikan yang sesuatu yang khas atau ditawarkan yang lain selain dari itu, kayaknya dia itu paling juga ada gitu. Kalaupun juga sama, paling tidak dia juga punya khas yang lain. betul. Saya setuju dengan Bupati. Jadi kita harus mencari titik kekhasan. Ya, apa gitu. Dari khas. Khas kan itu banyak tapi Bang, dari khas makanan, khas pakaian, Iya, semuanya. semuanya merangkum. Ada dari sisi seni, dari Iya, sisi iya. budaya. Makanya perlu banyak konten-konten Iya. bisa orang bisa melihat dari konten itu ya, oh ternyata Raja Lebong itu ini. Betul. Raja Lebong itu indah loh. Iya, Iya. iya. Dan kalau selaku dari sisi bahasa saja, bahasa ini saya pernah baca di salah satu sumber di media sosial bahwa bahasa daerah khususnya Rejang itu termasuk dalam 714 bahasa yang masih digunakan sampai saat ini. Oh, gitu. Dan juga saya juga pernah ikut sosialisasi atau ya tentang bahasa Indonesia. Memang bahasa daerah di Provinsi Bengkulu itu kan empat. Satunya bahasa Rejang, duanya bahasa Enggano. Beda ya, Enggano tiga. Bahasa Bengkulu sudah tuh Sarawak. enggak, bahasa Bengkulu itu ke Melayu. Jadi bahasa Bengkulu terbagi lagi berapa banyak, termasuk bahasa Serawai, bahasa Lembak, itu bahasa Bengkulu disebutnya. Karena mereka itu satu rumpun. Bahasa Pangkalan, bahasa Mana. Nah itu satu rumpun. Kalau bahasa Rejang dan bahasa Enggano itu mereka rumpun sendiri. Jadi satu lagi apa ya kalau nggak salah ya? Bahasa Kalbu. Ya. Sama bahasa kalbi sama bahasa tubuh. Body language. Karena sudah malam dan Bang Bedi Tuhan, makasih Bang Bedi atas ayam crispy-nya. Berkunjung ke studio Babe Kopi juga. Ini studio berapa ya Pak ya? Ini studio 3. 3. Iya, kemarin kita di studio 1 dan ya? sekarang di studio 3. Berikutnya next time kita akan di Studio studio 2. Oke deh. Oke deh. Terima kasih semuanya. Makasih Bang Ya, Ustaz, sama-sama. Babe. Oke. Bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. The next vlog.